Berbicara masalah kendaraan Mitsubishi Canter Euro 4, di mana mesin ini itu sudah common rail yang sudah diganti dari bos pemanual menjadi serba elektronik ya, yang common rail. Kemarin kita sudah bahas dari as rodanya yang lebih besar untuk tipe HD, yang sebelumnya tipe HD itu as rodanya kecil karena yang HD ini mengadopsi yang SHDX ya. As rodanya kita di video sebelumnya sudah ada. Kemudian masalah SU juga sudah ada yang letaknya rawan hilang karena di luar bagian sini ya teman-teman. Nah, ini kemarin ada di komentar itu tanya, apakah mesin diesel itu aman ketika digebyur sama banyu ya, digebyur atau disiram sama air. Biasanya untuk mobil seperti ini, mobil yang pekerja keras khususnya yang nanti dibuat dam, biasanya itu kan banyak debu sekali ya, debu yang banyak atau pasir pasti mengendap atau di bagian atas mesin sini. Kita coba lihat bagian mesinnya bagian atas, apakah memang bisa digebyur sama air atau tidak. Kita langsung buka untuk bagian kabinnya seperti ini. Ini untuk kabinnya kita sudah buka ya teman-teman. Jadi ketika nanti dilakukan cuci mobil, kalau cuci mobil itu biasanya kan dari kapnya mesin atau kepala ini masih tertutup. Kemudian di sini ada bak juga. Jadi masih agak terlindungi, meskipun nanti air itu hanya masuk atau membersihkan nanti dari bak untuk orang cucinya itu bagian kolong dari selebor atau di chassisnya. Nah, yang perlu diketahui ketika mau nyemprot untuk mesin common rail ini itu harus hati-hati karena banyak sensor yang ada di mobil Canter ini. Nah, ini saya beli contohnya. Kalau untuk di bagian supply pump, pengganti bos pump itu ada namanya SCV ini teman-teman ya. Ini juga berupa sensor, ketika nanti kena air juga akan bermasalah. Jadi sebaiknya bagian sini itu jangan digebyur. Misalkan digebyur pun itu jangan sampai mengenai sensor yang ada di supply pump ini SCV. Kemudian kita beralih ke bagian intake manifold ya. Di bawahnya ini ada namanya EGR motor. EGR motor ini juga berupa motor listrik ya, untuk membuka dan menutup sistem EGR. Kemarin kita sudah bahas sedikit mengenai EGR yang ada di Euro 4 ini. Namun untuk cara kerjanya secara detail akan kita videokan selanjutnya nanti ya teman-teman. Nah, ini juga ketika banyak debu di sini, digebyur, dikuas, ya di sini pun mungkin bisa ditutup sama plastik atau semacamnya sehingga nanti ada air di sini tidak mengenai motor EGR ini. Nah, kalau di sebelah kiri itu ada lagi namanya ini rail sensor ya. Ini mendeteksi dari tekanan dari supply pump yang ada di rel ini. Ini juga ketika nanti digebyur air, ini juga sebaiknya dilewati atau ditutup dengan plastik agar tidak kena air. Nah, biasanya yang sering terjadi itu kan sini ya teman-teman, debunya itu sangat banyak sekali karena memang mobil untuk tadi ya, untuk tambang atau untuk mobil yang lainnya, sehingga pasir debu banyak sekali nempel di bagian radiator atau yang bagian ini. Nah, ini sensor di bagian kiri ada juga map sensor sini teman-teman. Nah, map sensor ini pun ketika digebyur baiknya ditutup dengan plastik agar lebih aman. Nah, itu bagian sebelah kiri yang ketika digebyur dengan air itu sangat sensitif, sehingga sebaiknya boleh digebyur air ya dengan dikuas, misalkan terjadi kebocoran oli atau solar, tapi dengan syarat untuk sensor-sensor ini itu ditutupi, atau ketika digebyur dengan air segera mungkin agar untuk bagian sensor-sensor ini tuh disemprot dengan air kompresor. Nah, kita langsung masuk ke bagian sebelah kanan, bagian turbo. Ada sensor apa di situ? Langsung kita ke sana. Nah, untuk yang bagian kanan itu pasti ada namanya vital ya, alat vital di sini, alat spare part yang sangat vital ya, yaitu dinamo ampere. Nah, dinamo ampere di sini itu jangan sampai digebyur air. Nah, meskipun ada kebocoran oli atau yang lainnya, sebaiknya ini juga ditutup dengan plastik teman-teman. Nah, yang di depan sini itu ada sensor, ini ada namanya coolant temperatur sensor dan juga dari sensor untuk apa ini ya, dari temperatur juga. Jadi kena air semprot aja dengan apa ini, udara bertekanan agar nantinya cepat hilang. Nah, kalau yang bagian sini itu hanya ada ini sweet oli ya teman-teman. Sweet oli seperti biasa pada umumnya Canter yang Euro 2 pun ada sweet olinya, tapi nggak masalah. Nah, itu yang kira-kira
apakah aman digebyur dengan air untuk mesin Canter ini atau dengan cukup disemprot saja dengan udara bertekanan sehingga nantinya mesin tetap bisa bersih. Nah, ketika Anda jarang atau males untuk membersihkan mesinnya, pasti nanti debu-debu atau kerak-kerak ngumpul atau sampai menempel berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sehingga akhirnya menempel itu menjadi membersihkannya susah sehingga perlu digebyur dengan air atau dibersihkan dengan solar. Namun ketika Anda membersihkannya mungkin seminggu 2 kali dengan cara disemprot, kemudian dilap dengan air lap yang ada airnya, kemudian digosok-gosokkan, kemudian sambil mesin dipanasi, itu pun lebih baik karena nanti ketika mesin panas, ketika kita gombal atau lap ini dikasih air, kita gosok-gosokkan, airnya akan cepat mengering karena mesinnya sudah panas. Nah, jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang ingin membersihkan mesin komuter ini digebyur air atau bisa atau tidak, jadi intinya bisa, yang penting itu harus hati-hati dan harus ketika tadi ada sensor airnya dilewati atau ditutup dengan plastik. Ya, semoga bermanfaat untuk informasi ini bersama saya Mas Edi. Jangan lupa subscribe di channel Edi Saputra. Salam otomotif dan salam sehat. Ini ada kakak ini guys. Jangan lupa like di channel. Apa kak? Oh kakak punya channel sendiri guys, namanya Alia Ngegame. Game tentang Sakura ya kak ya. Oke guys, kita pulang dulu. Terima kasih. Ini tadi pulang dari jemput anak ngaji. Ini apa ya, Pak?